Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah metode kuantitatif dan pengambilan keputusan, yaitu tentang manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Definisi konflik. Para pakar konflik mencoba untuk mempelajari secara serius dan mendalam apa penyebab suatu organisasi bisa terlibat konflik dan sejauh mana konflik tersebut telah merugikan organisasi tersebut, serta bagaimana mengubah konflik tersebut menjadi motivasi yang positif. Konflik adalah sebuah persepsi yang berbeda dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang selanjutnya teraplikasi dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan pertentangan dengan pihak-pihak tertentu. Sebab-sebab timbulnya konflik. Secara umum ada beberapa sebab-sebab timbulnya konflik, yaitu yang pertama, Henry W. tahun 1992 mengidentifikasikan proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Pertama, peristiwa sehari-hari. Kedua, adanya tantangan. Ketiga, timbulnya pertentangan. Kemudian selanjutnya yang kedua, perebutan tenaga ahli yang profesional saat permulaan muncul suatu krisis ditandai adanya pertentangan untuk memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Ketiga, keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius dan juga mengandung maksud tertentu. Keempat, konflik juga memungkinkan terjadi karena kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Jenis-jenis konflik. Hansen Suwandani tahun 1997 membedakan konflik menjadi 12, yaitu yang pertama, intra-role konflik. Kedua, inter-role konflik. Ketiga, intra-departmental konflik. Keempat, interdepartmental konflik. Kemudian yang kelima, intra-organizational konflik. Keenam, organizational environment konflik. Ketujuh, intrapersonal konflik. 8, interpersonal konflik. Selanjutnya yang ke-9, intragroup konflik. 10, intergroup konflik. 11, interformal system konflik. Kemudian yang terakhir 12, informal system environmental konflik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang budaya organisasi, kepemimpinan, dan konflik, mari kita perhatikan tabel di bawah ini mengenai perbedaan cara pandang tentang konflik. Cara pandangan lama yang pertama, konflik dapat dihindarkan. Kedua, konflik disebabkan oleh kesalahan. Ketiga, kesalahan manajemen dalam perancangan dan pengelolaan organisasi atau oleh pengacau. Keempat, konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal. Kelima, tugas manajemen adalah menghilangkan konflik. Keenam, pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. Sedangkan pandangan barunya, yang pertama, konflik tidak dapat dihindarkan. Konflik timbul karena banyak sebab. Ketiga, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi dan nilai-nilai pribadi, dan sebagainya. Keempat, konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat. Kelima, tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. Keenam, pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat. Untuk menghindari kesalahan yang sama terulang kembali serta dalam rangka memperkecil konflik di tingkat organisasi, maka para manajer biasanya membangun suatu konsep pertahanan atau perisai khusus. Berbagai bentuk perisai itu antara lain, yang pertama, pembentukan panitia ad hoc. Kedua, penyerahan tugas menyelesaikan masalah kepada sekelompok tenaga ahli dalam organisasi. Ketiga,
pengerahan tenaga konsultan dari luar organisasi. Keempat, penciptaan prosedur pengambilan keputusan yang sangat formal sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tugas dan tanggung jawab yang bersifat kolektif dan tidak lagi merupakan tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Solusi dalam menyelesaikan konflik. Ada beberapa solusi yang kiranya dapat dilaksanakan dalam usaha-usaha menyelesaikan konflik, yaitu pertama, melakukan dan menerapkan konsep kerja yang berkolaborasi dan menjauhi sikap kerja yang bersaing secara negatif. Kedua, dominasi atau penekanan, kompromi, dan pemecahan masalah integratif. Ketiga, menerapkan konsep adaptasi terhadap di mana perusahaan tersebut berada. Keempat, menerapkan konsep yang realistis yang sesuai dengan analisis SWOT perusahaan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.